Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani ubi jalar ya. Alhamdulillah ya, di pagi yang cukup adem kayak gini. Di sini suasananya memang bener-bener lumayan dingin ya. Tadi malam saja di sini sudah mencapai suhu 16 derajat ya, sekitar jam 11 malam. Tapi alhamdulillah kayak hari ini juga sudah mulai di suhu 21 ya, tapi hangat. Tapi suasananya memang beberapa hari ini di kawasan Kecamatan Dongko sedang ada gerimis ya, alhamdulillah. Berkah tersendiri buat para petani, khususnya saya juga pecinta ubi jalar. Waktu pembesaran umbi ini langsung dapat guyuran anugerah, itu hujan ya. Nah, ini memasuki usia 1,5 bulan pasca tanam untuk varietas Red Kasdu 1 saya ya. Oke, ini nanti kita mencoba akan menggemburkan ulang karena walaupun tergolong telat ya, karena kalau tidak tertolong adanya hujan ini mungkin bukan jaminan walaupun kita kelihatan rimbun hasilnya bagus. Tapi alhamdulillah dengan doa ini hujan datang. Akhirnya ya insya Allah ini dipastikan akan berumbi dengan bagus ya, dengan tampilan seperti ini di usia 1,5 bulan untuk waktunya penggemburan ulang ataupun yang namanya ngoret atau dangir. Nah, kayaknya lahan ini yang saya punya nggak perlu memakai alat pun jadi ya, karena saya cuman ada 6 lajur, ini sekitar 450 batang yang saya videokan hari ini, yaitu Red Kasdu 1. Kemudian kita nanti ngecek bareng ya. Yuk, keseruannya Bang Iri gimana? Tadi orangnya nggak kelihatan ya, ini sekarang kelihatan. Kita cukup mudah untuk, nah seperti ini ya, kita nyabutin dulu yang namanya akar dari tanaman liar atau gulma-gulma seperti ini ya. Gulma ini tenang, banyak sekali ya, karena dari saat tanam sampai usia 1,5 bulan ini belum saya rawat sama sekali, karena memang terkendala tidak ada air ya, walaupun ini pinggir sawah tapi berada di atas persawahan, jadi tidak ada irigasi. Akhirnya ya hanya keajaiban menunggu hujan, tapi alhamdulillah bukan keajaiban tapi kenyataan. Kata-kata hari ini, semangat terus, pantang menyerah kita sebagai petani untuk keluarga kita ya. Nah seperti ini harus kita hilangkan ya, kita cabut ya. Penggemburan ulangnya ya kayak gini saja ya. Kalau ini punya karakter tanah ini sudah gembur, tapi dengan kondisi adanya hujan kita tinggal ngorek-ngorek saja ya. Mudah banget ya, karena memang nah contohnya bungkanya kayak gini, kita tekan saja, nah langsung kepiar. Nah, jadi mudah banget ya, kita nggak perlu alat. Tapi kalau jumlahnya hektaran ya sakit. Tapi kalau cuman segini kan enggak apa-apa ya. Sekaligus olahraga tangan. Nah, sambil pencarian sisa-sisa seperti ini kawan. Karena ya seperti ini. Ini adalah sisa tanaman yang kelewat tidak saya ambil dari lahan. Nah contohnya ini kalau kita tidak buang jauh dari lahan, ini salah satu pemicu adanya penyakit buleng ya seperti ini. Jadi usahakan, nah contohnya kan gini, nah nih sudah terjangkit penyakit, jadi ini kita buang saja jauh dari lahan. Ini fungsinya dari pemberisian lahan itu dari sisa-sisa tanaman kemarin. Jadi wajib karena jadi pemicu. Nah, damel dolanan, Pak. Atik mateng kelo. Pripun? Godhonge Kuning. Nang. Kita lanjutkan kawan. Nah, seperti itu ya. Lahan saya ini sudah 2 kali penanaman ubi jalar ya.
tapi tetap saya lakukan dengan kondisi yang pas juga ndelalah ya. Cara wong Jawa ki ngarani ndelalah ya. Ini kebetulan itu ya. Pas pembesaran umbi sudah ada air hujan kembali. Nah, ini milik saya adalah Red Kasuri 1. Ini lahan yang pokoknya mengerikan dulunya. Ini sudah saya pupuk 2 kali ya. Pemupukan saya lakukan kemarin di usia 1 bulan kurang 2 hari kalau nggak salah ya. Tapi ada gerimis sedikit, terus tidak ada lagi. Akhirnya ya tertunda lagi. Nah seperti ini ya. Ya alhamdulillah di minggu ini 5 hari ini, nah ini pupuknya sudah ada lagi. Masih ada kalau sudah. Ini kita tinggal penggemburan ulang dengan metode kita cacah saja pakai peralatan wangkil, bisa cangkul, pakai tangan pun bisa ya. Nah karena speknya ya mudah ya. Nah seperti ini. Yuk kita gini ya. Kalau kita memakai tangan saja, inilah ini ya. Penggemburan seperti ini, walaupun kelihatan sepele ya, sambil nyabutin gulmanya. Nah ini nggak perlu terlalu dalam. Nah gini aja ya. Ini nanti punya efek yang luar biasa untuk tanaman umbi-umbian. Contohnya aja ubi jalar ya. Walaupun kelihatan sepele tapi jangan disepelekan. Nah ini kalau terdapat rumput ilalang ini wajib kita lakukan pencabutannya. Kenapa kok saya bilang wajib? Karena biasanya tekstur dari tunas-tunas pada tanaman atau gulma yang namanya ilalang itu kan runcing ya. Ini saya khawatirkan, ini selalu ya, bukan saya khawatirkan tapi memang kenyataannya kalau berada di dekat ilalang ini itu akan lebih rawan terkena penyakit buleng. Karena apa? Karena tunas perkembangan dari ilalang itu adalah runcing ya. Jadi kalau sampai menembus umbi dari ubi jalar kita itu akan berpotensi melukai umbi. Kemudian akan menimbulkan bau. Baunya yang jelas insting dari penyakit buleng itu akan datang dengan terlukanya umbi dari ubi jalar. Makanya kalau pada lahan Anda itu terdapat tanaman atau pengganggu ilalang, itu kalau saya menyarankan wajib segera dihilangkan ya. Itu ya. Itu salah satu pemicu terjadinya buleng. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ilalang ini kan runcing sekali ya. Ilalang ini kalau sudah mengenai dari umbi itu dianya nggak akan berbelok ya, tapi menembus. Bahkan walaupun ubi jalar itu sebesar lengan kita, itu akan tertembus oleh tunas ilalang ya. Nah karena itu pemicu dari adanya buleng itu yang berawal dari tanaman, itu salah satunya adalah tanaman ilalang, yaitu tanaman pengganggu ilalang ya. Ada juga kalau lahannya bekas bersawan, di sini namanya penyakit atau gulma dari rumput kolomento. Itu sama ya, juga perkembangannya itu lancip seperti jarum, itu bisa menusuk umbi, akhirnya memicu adanya penyakit buleng ya. Penyakit buleng itu sebenarnya kalau pengen jahil kepada petani lain itu bisa kita datangkan ya. Tapi ya saya nggak saya jelaskan, nanti malah ada yang menyalahgunakan ya. Tapi kita antisipasi saja dengan pembersihan gulma yang ada di lahan kita ya. Seperti itu. Nah, ya sebelumnya ini tadi ya belum ngecek ya isinya seperti apa ya. Nah ini waktu pembesaran umbi, yuk coba kita ngecek yang kelihatan muncul retakannya. Nah ini contohnya ya. Karena memang retakannya ya baru agak kecil ya, karena ya saking kerasnya lahan kemarin. Tapi alhamdulillah waktu yang tepat terdapat hujan ya. Wah, nih umbinya lumayan toh. Nah, ini sudah bentuk umbi. Jadi waktu pembesaran ini tepat, kita kasih nutrisi pupuk, air hujan datang ya, itu disyukuri saja. Nih bentuknya memanjang, rata-rata seperti itu. Oke, sudah bagus ya. Nah, perawatan ekstra, dibilang ekstra ya nggak ekstra banget, tapi yang jelas semua tanaman yang kita kembangkan itu wajib kita rawat, kita pupuk, kita perhatikan. Itu aja ya kuncinya. Nah,
Kalau untuk pestisida itu bisa kita lakukan di saat seperti ini ya. Ini biasanya cuma untuk menghalau datangnya penyakit buleng ya. Penyakit buleng itu memang sangat mengganggu. Apalagi ini juga ya, ulat. Kalau hanya gangguan dari daun itu biasanya tidak terlalu fatal akibatnya. Tapi kalau musim kemarau sudah adanya penyakit buleng itu memang benar-benar fatal. Jadi antisipasi dari awal juga pengendalian yang tepat itu wajib kita lakukan pada tanaman kita. Sama ya, bagus. Nah, ini sudah saya lakukan pemupukan 2 kali di awal tanam dan di usia 28 HST. Nah, ini yang milik kawan saya berada di atas ini semua berbunga ya. Ini nanamnya bareng tapi beda jenis. Ini Red Casdu 2 tapi ini Red Casdu 1 ya. Memang lebih identik, lebih rimbun Red Casdu 1 dibanding Red Casdu 2 ya. Ini mantap. Nah, ini cuman 5 lajur sekitar 450 batang. Agendanya ini dipanen di bulan September minggu kedua ya. Tuh, progres saya seperti itu. Nah, ini untuk di lahan yang lain kita agenda tetap setiap minimal seminggu sekali kita selalu panen, entah kapasitas beberapa kintal saja tiap harinya atau mungkin yang lain ya, karena di sini selalu menyediakan pembibitan. Nah, untuk konco-konco yang masih penasaran dengan produk-produk Bang Heri bisa menghubungi kita ya di admin 082334766476. Nah, Anda bisa calling saja di situ ya. Tapi jangan lupa like-nya tetap ditombol ya. Terima kasih sekali untuk para subscriber yang sudah mendukung saya agar berkembang, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pokoknya yang bermanfaat lah untuk kita semuanya, khususnya para petani, penikmat channel Bang Heri Petani Indonesia. Semoga juga hari ini dan ke depan tambah segala-galanya, mulai dari kesehatan, rezeki yang melimpah barokah untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Tetap semangat, salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.